bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya diantara esensi surah Ad-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan nggak akan pernah ada capek lagi. Sholat udah nggak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti ahli surga firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah nggak ada. Baca Quran nggak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir, ya, min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, nanti akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran naik ke surga. Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal, sabar capek, sabar mengejar huruf dari Iqra, sabar menghafal sampai ada yang mencela. Sabar, orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat, sabar.
Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, meninggal, tadi bawa. Anda sabar. Insya Allah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh, seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang nggak, suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat alhamdulillah, abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500.000 sebulan, 500.000 banyak sekali, syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafidz semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi nggak terasa, tidur aja. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, ditarik, tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat, nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat nggak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat nggak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal, nggak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang, selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja, sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustaz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan, ambil apinya di neraka. Ya, nikmat. Sudah, selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu nggak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu nggak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekali
yang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah. Cukup puas. Semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar, dunia sebentar. Sebentar mas. Besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Hah? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8:45 lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar nggak pulang di masjid aja. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Jadi amalan nggak terencana. Ini karena kita nggak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan malam ini tahajud insyaallah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan niat muncul. Dan itu niat ketika muncul pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisab, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niat, yang ada pahalanya. Masalah bunyi putus, perjuangan saya di sini.